Yang perlu kita ketahui bersama, yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita mengerti bersama tentang kehidupan kita sebagai manusia hidup di dunia ini adalah keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan ini adalah benang merah yang berhubungan langsung dengan Maha Suci. Selain kepercayaan, selain keyakinan, itu tidak secara langsung hubungannya. Jadi benang merah yang menghubungkan manusia hidup, bukan selain manusia loh ya. Jadi yang menghubungkan antara manusia hidup, benang merah yang menghubungkan antara manusia hidup dengan Maha Hidup adalah keyakinan atau kepercayaan. Jadi siapapun kita, jangan pernah memaksakan keyakinan atau kepercayaan seseorang. Karena jika ini dilakukan, maka panjenengan akan menghadapi atau akan berhadapan dengan hukum hidup atau hukum alam semesta. Kalau itu sampai panjenengan lakukan. Kenapa? Karena keyakinan atau kepercayaan manusia hidup itu tidak akan pernah bisa kalau tidak mengalami sendiri secara pasti dan jelas. Di dogma, di doktrin, model apapun, manusia hidup itu tidak akan pernah bisa percaya, tidak akan pernah bisa yakin kalau belum mengalami sendiri secara jelas dan pasti. Ini hukum alam. Ini hukum realita. Artinya, keyakinan atau kepercayaan ini kan tidak bisa dipaksakan, apapun alasannya. Nah, jika sampai ada seseorang memaksakan tentang keyakinan atau kepercayaan, maka dia akan berhadapan dengan hukum hidup atau hukum alam semesta. Yang secara awam disebut-sebut sebagai karma. Paham nggih? Nah, sekarang selanjutnya. Tentang keraguan-keraguan yang dialami oleh beberapa kadang kita di luar sana. Panjenengan tahu apa itu kawin? Tahu nggak jenengan? Kawin itu apa? Nikah, kawin atau nikah? Perkawinan atau pernikahan? Panjenengan tahu tidak? Panjenengan sudah punya istri kan? Nah, sebelum punya istri, proses untuk menjadi suami istri itu kan pernikahan namanya atau perkawinan. Nah, panjenengan tahu belum? Pasti panjenengan tidak tahu kan? Makanya tanpa berpikir panjang, panjenengan langsung nikah gitu aja. Langsung kawin begitu saja. Nikah atau pernikahan, kawin atau perkawinan, inilah yang dimaksud manunggal jati. Artinya tidak mudah di situ. Ya, tidak mudah. Oleh leluhur kita, oleh para pendahulu kita, pelajaran tentang manunggal jati ini difilosofikan dengan sebuah perkawinan atau pernikahan antara dua jenis yang berbeda. Kalau panjenengan bisa satu jantung, bisa satu hati, bisa satu rasa dengan istri panjenengan atau dengan suami panjenengan, itulah yang dimaksud pernikahan atau perkawinan atau manunggal jati. Itu tidak gampang, bukan?
Selama ada perselisihan, selama ada pertengkaran, selama hati panjenengan belum bersatu, selama jantung panjenengan belum bersatu, berarti panjenengan sesungguhnya masih selingkuh. Belum nikah, belum kawin, panjenengan masih selingkuh di situ. Statusnya itu masih perselingkuhan. Nah, ini yang tidak dipahami, yang tidak diketahui dan tidak dimengerti oleh kebanyakan orang-orang yang melakukan pernikahan atau perkawinan. Sebab karena itu, perkawinannya tidak membawa mereka berdua ke dalam dimensi ketentraman atau kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Karena nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu apa itu pernikahan, apa itu perkawinan. Itu sakral. Karena pernikahan atau perkawinan sesungguhnya adalah manunggal jati itu. Sebab karena itu, di dalam keyakinan atau kepercayaan apapun, pernikahan ini ada ritualnya. Ada ritualnya. Dan biaya ritualnya itu nggak murah, nggak sedikit. Tidakkah panjenengan berpikir sampai ke situ? Ada ritualnya. Ada tanggapannya, ada pestanya. Bahkan seluruh warga sekampung, sampai-sampai di luar kampungnya sendiri, diundang untuk ikut hadir, untuk ikut menyaksikan. Lah dari situ saja seharusnya kita sudah bisa menemukan kesimpulannya. Bahwasanya pernikahan itu adalah sakral. Selain itu, seusai ritual pernikahan, selesai ritual perkawinan, seorang pembimbing pernikahan, seorang pembimbing atau pemandu perkawinan itu akan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana melakukan hubungan suami istri di atas tempat tidur. Ini di dalam agama apapun ada, sama seperti itu. Dan menghadapi realita kehidupan sehari-hari di dalam berumah tangga. Untuk panjenengan yang sudah menikah, yang sudah pernah nggak berpikir sedalam itu? Sebelum berhubungan ada doanya. Ketika berhubungan ada doanya. Selesai berhubungan ada doa dan ada ritualnya. Dan yang paling terpenting di dalam sebuah pernikahan atau di dalam sebuah perkawinan atau di dalam sebuah kemanunggal jatian adalah tidak memaksakan tentang keyakinan atau kepercayaan istrinya atau suaminya. Bahkan kedua belah pihak orang tuanya juga tidak boleh mempermasalahkannya. Misal contoh, saya sebagai orang tua beragama Islam, menantu saya harus Islam. Kalau tidak Islam, tidak bisa menjadi mantu saya. Kamu tidak boleh mencari suami atau mencari istri yang tidak satu agama denganmu. Kalau sampai ini terjadi berarti cetek. Dangkal, otaknya itu dangkal. Otaknya itu cetek. Atau setelah pernikahan terjadi, entah itu di awal pernikahan atau sesudah pernikahan, baru diketahui bahwa pasangannya berbeda agama lalu dipermasalahkan. Berarti otaknya itu cetek, otaknya itu dangkal. Dia harus membuka kembali
kitab-kitab yang ada di dalam agamanya tentang hal ini. Dan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan terkait dengan keraguan yang dialami oleh beberapa kadang kita di luar sana sebagai berikut. Dulu, ketika saya masih berjuang dan berkorban, memperkenalkan secara rinci dan universal apa itu dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku. Ketika saya dihadapkan oleh seseorang yang berkata seperti ini, Pak Web, istri saya menolak saya untuk melakukan manunggal jati. Istri saya tidak setuju. Bahkan istri saya minta cerai kalau saya tidak menghentikan patrap samadhi. Atau sebaliknya, Pak Web, saya berbeda keyakinan dengan suami saya. Bla 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 bla, sampai-sampai saya dituding sesat dan saya akan dicerai jika tidak meninggalkan wahyu panca gaib. Dulu jawaban saya sangat halus karena saya masih dalam tahap berjuang dan berkorban mengumpulkan jumlah beberapa orang yang dimaksud oleh Maha Suci. Saya sangat santun menjelaskannya. Dan ada beberapa video saya mengenai hal ini. Namun sekarang saya sudah tidak sedang berjuang lagi. Saya sudah sedang tidak berkorban lagi. Karena target yang diingini oleh Maha Suci sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Jadi jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan memanaskan telinga panjenengan. Maka persiapkan telinga panjenengan. Pernikahan atau perkawinan di dalam religius model apapun, kepala keluarga, kepala rumah tangga adalah laki-laki. Ini di dalam religius apapun loh, di dalam agama apapun. Bahkan di dalam aturan Baduy sekalipun, pemimpin keluarga, kepala keluarga adalah laki-laki yang bertitel sebagai suami. Selain seorang suami, istri tidak punya hak ikut mengatur spiritual rumah tangga. Sebab karena itu, khususnya di dalam religi Islam, wanita tidak diberi hak tentang itu. Kecuali hanya untuk bermusyawarah. Tidak lebih dari itu. Sedangkan di dalam ilmu kepercayaan Jawa dinyatakan bahwa istri itu surganya numpang kepada suami, nerakanya juga numpang kepada suami. Ini tidak bisa diubah. Karena ini hukum alam ya. Hukum alam yang sudah dirilis oleh para pendahulu kita. Kalau belum paham ini, silahkan buka ulang kitab religi panjenengan masing-masing. Kalau belum paham ini. Jika ada seorang wanita berani menyentuh kepalanya suami, apalagi menginjak kepalanya suami, di dalam spiritual pernikahan, itulah iblis. Itulah iblis.
Itulah yang dimaksud iblis. Artinya, suka tidak suka, cocok tidak cocok. Seorang suami beragama apapun, seorang istri ini harus mengiyakan. Tidak punya hak sedikit pun dia ngutik-ngutik, mengganggu apalagi menghalangi spiritual suaminya. Kenapa? Karena secara awam, surga, neraka, dunia, akhiratnya seorang istri ini bergantung pada suaminya. Gitu loh. Nah, kalau spiritualnya suami ini sampai diganggu, direcoki, bagaimana nasibnya dia? Gitu. Tidak bisa. Apapun alasannya, saya katakan tidak bisa. Semua kitab sudah pernah saya baca. Tidak berhenti di bacaan. Sudah pernah saya kaji, sudah pernah saya pelajari. Jadi saya paham banget tentang itu. Maka jawabannya, siapkan telinga panjenengan. Jawabannya, dari keraguan yang dialami oleh para kadang kita di luar sana. Jika istrimu menghalangimu, menghalangi spiritualmu, mengganggu spiritualmu, dan memohon permintaan agar engkau menghentikan spiritualmu tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, ikuti istrimu. Tapi katakan kepada istrimu, jangan minta jaminan surga atau neraka. Ikuti agama istrimu. Kalau kamu masih meragukan wahyu pancagaib, kalau panjenengan semua masih meragukan wahyu pancagaib dan istri panjenengan seperti itu, tinggalkan wahyu pancagaib, ikuti apa yang dimau oleh istrimu, tapi dengan satu syarat, agar supaya istri panjenengan tidak menuntut surga dan neraka kepada panjenengan. Karena surga nerakanya istri panjenengan itu bergantung pada panjenengan. Ada di tanggung jawab panjenengan sebagai seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Itu jawaban saya. Jadi saya sudah enggak banget-banget lagi karena udah cukup. Jumlah yang dimau oleh Romo sudah cukup. Jadi saya enggak mau bersilat lidah lagi, halus, sopan, enggak bisa. Sebaliknya, jika panjenengan kaum istri yang sedang mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, namun suami panjenengan menolak, bahkan mengancam panjenengan akan diceraikan, kalau panjenengan masih ragu dan meragukan wahyu pancagaib, tinggalkan wahyu pancagaib, ikuti suamimu. Karena itu lebih baik. Ikuti suamimu, namun dengan satu syarat. Mintalah jaminan dunia akhirat atau mintalah jaminan surga neraka kepada suamimu. Berani tidak suamimu bertanggung jawab tentang itu? Mau tidak suamimu bertanggung jawab tentang itu? Kalau suamimu bisa dan mau serta berani bertanggung jawab tentang dua hal itu, ikuti suamimu. Karena memang sesungguhnya istri harus mengikuti seorang suami. Tidak akan terkena dosa, tidak akan terkena luput, tidak akan terkena karma meninggalkan wahyu pancagaib kalau kejadiannya seperti itu dan suamimu berani bertanggung jawab. Sedangkan untuk yang suami, selain itu, panjenengan meninggalkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku tidak akan terkena luput, tidak akan terkena karma, tidak akan terkena dosa. Dengan mengikuti apa yang dimaui oleh istrimu. Jika istri panjenengan tidak minta jaminan surga dan neraka. Kehidupan terumit selama ini bukankah tentang kepastian yang jelas soal surga dan neraka? Nah, surga dan neraka ini dirilis oleh para pendahulu kita dengan cara pernikahan atau perkawinan.
yang begitu sakralnya prosesnya. Gampang kan aslinya? Kalau dulu saya masih sopan, masih beli, kamu harus merayu istrimu, harus pelan-pelan, lakukan patrap dengan sembunyi-sembunyi. Itu dulu ketika saya masih berjuang dan berkorban. Sekarang no problem. Kamu mau ikut mengkaji, itu keuntunganmu sendiri. Tidak ikut mengkaji, itu kerugianmu sendiri. Apa urusannya dengan saya? Itu sekarang. Maka jawaban saya tentang hal itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena sebelum itu kan semua ilmu pengertian, segala ilmu pemahaman, bahkan seluruh ilmu pengetahuan sudah saya berikan. Kalau masih ada keraguan, masih ada keraguan ketika menghadapi istri seperti itu, suami seperti itu, maka lakukan seperti apa yang saya katakan tadi. Jangan takut, tidak akan dosa, tidak akan kena karma, tidak akan salah. Tidak akan luput. Tapi jangan minta sempurna. Jangan ingin sempurna. Itu saja. Jangan ingin selamat, jangan minta selamat. Itu saja. Lakukan seperti apa yang sudah saya jawabkan tadi. Itulah jawaban singkat dari saya tentang atau mengenai keraguan-keraguan yang masih dialami oleh beberapa kadang kita di luaran sana. Dan selanjutnya, saya akan mengajak panjenengan naik ke level lebih tinggi dari tingkatan-tingkatan yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin. Setelah level-level atau tingkatan-tingkatan tertinggi yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin, maka malam ini tingkatan atau level lebih tinggi berikutnya adalah tentang penyebutan Maha Suci. Tentang penyebutan Maha Suci. Secara singkat, selama ini kita mengerti, memahami, bahkan mengetahui bahwa Maha Suci yang secara awam disebut Tuhan adalah Maha Segalanya. Bukankah seperti itu? Maha Segalanya ini kan banyak sekali ya. Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Cinta, Maha Sayang, Maha Kaya, Maha Besar. Banyak pokoknya Maha. Maha Segalanya. Secara simpel, secara singkat, selama ini kita memaknai bahwa Maha Suci yang secara umum disebut-sebut sebagai Tuhan adalah Maha Segalanya. Maha Segalanya ini bisa diambil kesimpulannya bahwa Maha Suci itu adalah universal. Bukankah begitu? Ya, berarti Maha Suci itu adalah universal. Arti maksudnya berlaku untuk apapun. Bahkan kotoran ayam sekalipun. Bahkan bagi kotoran ayam sekalipun, Maha Suci berlaku. Artinya, di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, panjenengan harus bisa menyebut atau menyuarakan atau mengatakan sebutan-sebutan Maha Suci dalam satu kesadaran saja, yaitu kesadaran yang universal. Ini panjenengan harus mulai melatihnya. Agar supaya tidak terjadi kepanatikan di dalam diri panjenengan. Karena Maha Suci adalah universal. Kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci adalah universal. Jika kesadaran yang panjenengan gunakan untuk menyadari kekuasaan-kekuasaan Maha Suci bersifat individu, bukan universal, panjenengan akan mengalami kesulitan.
arti lebih dalamnya, panjenengan harus bisa menyebut Allah. Namun kesadarannya, kadar kesadarannya tetap 100%. Harus bisa menyebut Yahweh, namun kadar kesadarannya masih tetap 100%. Tidak berubah sedikit pun. Harus bisa menyebut Romo, namun kadar kesadarannya masih tetap 100%. Tidak berkurang, juga tidak bertambah. Bahkan panjenengan harus bisa menyebut anjing, babi, dan cok. Tapi kadar kesadarannya masih tetap 100%. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Paham kemana arah saya bicara? Kalau panjenengan mengatakan Allah, kesadaran panjenengan bisa 100%. Namun ketika mengatakan Allah, kesadaran panjenengan berkurang 1%, panjenengan akan jatuh di situ. Bahkan bisa fatal. Ketika panjenengan menyebut Yahweh atau Yang Widi, kesadaran panjenengan kadarnya bisa 100%. Tapi ketika menyebut Maha Suci dengan kata-kata anjing, kesadaran panjenengan kadarnya berkurang 5%, 1%, 2%, panjenengan akan jatuh di situ. Karena tidak sama dengan keuniversalan Maha Suci, tidak sama dengan keuniversalan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci. Maka pengenalan apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku dari saya Wong Edan Bagu kepada panjenengan semuanya tanpa terkecuali itu sangat tinggi, bahkan ketinggiannya melebihi tingginya langit. Namun ketika panjenengan mengatakan Romo, kadar kesadaran panjenengan bisa 100%. Ketika mengatakan Allah, kadar kesadaran panjenengan berkurang dikarenakan alasan itu dan lain sebagainya, panjenengan tidak akan bisa membuktikan apa yang sudah saya motivasikan. Karena sesungguhnya panjenengan masih terjebak di dalam kotak atau bendera. Atau sebaliknya, dikarenakan sudah terbiasa menyebut Allah, sehingganya ketika mengatakan Allah, kesadarannya bisa full 100%. Namun ketika mengatakan atau mengucap Romo, kesadarannya jadi berubah kadarnya, berarti panjenengan belum laku suci menuju kelanggengan. Artinya masih ada di titik rawan panjenengan. Dan tidak akan pernah bisa membuktikan atau menyatakan apa yang sudah saya motivasikan selama ini tanpa tedeng aling-aling yang tingginya melebihi langit. Jadi, dikarenakan Maha Suci adalah Maha segalanya, kuasa atas segala yang maha, maka panjenengan harus bisa menyebut Maha Suci dengan berbagai nama, namun kesadarannya, kadar kesadarannya masih tetap full 100% tanpa berubah sedikit pun. Sesungguhnya saya sudah memberikan pelatihan tentang ini di hampir setiap video saya. Sebab karena itu, ada beberapa video yang saya mengatakan Allah. Ada beberapa video yang saya mengatakan Maha Suci. Ada beberapa video yang mengatakan saya Maha Hidup. Ada beberapa video yang saya mengatakan Maha Suci Hidup. Ada juga beberapa video yang saya mengatakan Romo.
Ada beberapa video yang saya mengatakannya Kanjeng Romo sejati. Itu apa? Itu sesungguhnya saya sedang melatih panjenengan untuk bisa universal dalam satu kadar yang sama ketika menyebut nama-nama Tuhan sesuai dengan kekuasaannya. Namun mungkin panjenengan kurang ngeh di situ. Panjenengan anggap berbeda. Ketika saya menyebut guru sejati, panjenengan mencernanya itu berbeda. Ketika saya mengatakan hidup, itu panjenengan mencernanya berbeda. Ketika saya mengatakan Romo, panjenengan cerna dengan berbeda. Ketika saya mengatakan Maha Suci, panjenengan cerna berbeda. Padahal itu pelatihan dari saya agar supaya kadar kesadaran panjenengan bisa universal. Jadi, mulai malam ini panjenengan harus melatih kesadaran panjenengan untuk memanggil Tuhan sesuka-suka hati panjenengan. Tidak harus Romo, tidak harus Allah, tidak harus Allah, tidak harus Yahweh, tidak harus Yahwidi. Bahkan jika perlu, panggil Maha Suci dengan sebutan anjing. Kira-kira kesadaran panjenengan kadarnya seperti apa ketika menyebut nama Maha Suci dengan kalimat anjing. Paham? Kemana arah saya bicara? Edan. Itu. Ada yang lebih tinggi dari ini. Dan setiap kali ada kesempatan kadangan, saya akan selalu mengajak panjenengan naik ke level-level yang lebih tinggi lagi. Namun untuk malam ini cukup itu. Karena itu satu soal, ya, namun membelenggu kehidupan kita seumur hidup. Sebab karena itu ketika kita, ya Allah yang Maha Pengasih, nggak ada rasanya. Karena kesadarannya tidak mendukung. Ketika kita menyebut ya Allah, kesadarannya tidak mendukung. Dikarenakan ada orang lain yang menyebutnya Allah. Yang benar itu Allah, bukan Allah. Nggak ada sakralnya. Nggak ada klimaknya. Pengetahuan kita mengeklaim bahwa Maha Suci adalah Tuhan yang maha segalanya. Namun kita membatasi segalanya tentang Tuhan itu. Lah, penyebutan tentang Tuhan inilah yang paling kuat membelenggu kita selama ini. Sampai panjenengan menemukan panggilan kesayangan menurut panjenengan untuk Maha Suci. Sebelum panjenengan menemukan panggilan kesayangan panjenengan untuk Maha Suci, terus latih kesadaran panjenengan untuk tidak apa-apa menyebut nama-nama Maha Suci sesuka-suka panjenengan. Dengan seperti itu, nanti panjenengan akan menemukan penyebutan paling panjenengan sukai yang menurut kesadaran panjenengan itu sangat tepat untuk Maha Suci. Seperti halnya saya punya panggilan kesayangan tentang Maha Suci saya, tentang Romo saya, tentang Maha Hidup saya, tentang Allah saya, tentang Allah saya, tentang Yahweh saya, tentang Yang Widi saya, tentang anjing saya. Nah, kalau kadar kesadaran panjenengan sudah tidak goyah ketika menyebut nama-nama Maha Suci dengan berbagai macam kekuasaannya, tidak berubah kadarnya,
Berarti wahyu pancalaku panjenengan sudah jadi. Enggak, sudah jadi. Sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Dan kalau sudah jadi seperti itu, panjenengan akan bisa membuktikan seluruh apa yang sudah saya motivasikan yang tingginya melebihi langit. Pendahulu kita di dalam riwayat sejarahnya, yaitu Nabi Isa, secara Islam, secara Kristen disebut sebagai Yesus. Hanya dengan iman, dia bisa berdiri di atas air layaknya kapas. Bahkan dia bisa memotivasi pengikutnya, andai engkau memiliki iman, lalu berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, berpindahlah ke depan rumahku sekarang, maka sekarang juga gunung itu akan berpindah ke depan rumahnya. Itu adalah iman. Dan kekuatan iman dari tadi sudah kita bahas. Itu loh apa yang sedang kita kaji bersama. Itu loh apa yang sedang kita praktekkan bersama. Menuntun kita untuk tidak mempermasalahkan Maha Suci. Agar supaya kita bisa akrab dan CS kepada Maha Suci. Dengan Maha Suci. Tidak ada pembatas dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya antara Maha Suci dan hidup kita yang suci itu seperti itu, nggak ada jarak sama sekali. Kita sendiri yang menciptakan jarak-jarak itu tadi, penghalang-penghalang itu tadi. Sehingganya jangankan manunggal, ngenal saja tidak. Karena saking banyaknya pembatas yang membatasi kedirian kita dengan Maha Suci. Bisa paham? Ya. Jangan takut. Jangan takut. Kita panggil sebagai apapun, percayalah Maha Suci tidak akan marah dan tidak akan menghukum panjenengan. Percayalah. Jangan takut. Karena dia adalah segalanya. Dia adalah semuanya. Dia adalah seluruhnya. Tidak ada yang bukan dia. Semuanya, segalanya, seluruhnya adalah dia. Bahkan kotoran ayam pun adalah dia. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan terserah.